Sobat semuanya, untuk teman-teman pendaftar PPG Prajabatan tahun 2023, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru kira-kira langkah selanjutnya PPG Prajabatan tahun 2023 saat ini seperti apa. Setelah teman-teman melakukan mengirim berkas, kemudian setelah teman-teman memilih lokasi tempat uji kompetensi, dan juga setelah teman-teman melakukan pembayaran PPG Prajabatan 2023. Kira-kira apa langkah selanjutnya setelah kita membayar biaya tes substantif PPG Prajabatan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Tentunya di sini kita bersama-sama harus memantau jadwal sesuai dengan deadline-nya ya dalam surat edaran PPG Kemdikbud.go.id tentang pendaftaran pembukaan PPG Prajabatan tahun 2023. Dan di sini langkah-langkah kita ketika melakukan pendaftaran setelah kita melakukan pengisian biodata diri, kemudian kita mengisi IC, kemudian kita klik ajukan berkas. Kemudian setelah kita klik ajukan berkas, kita akan diminta untuk memilih lokasi tempat uji kompetensi. Kemudian di sini nanti kita memilih salah satu, selanjutnya nanti kita akan mendapatkan informasi tes substantifnya. Kemudian juga kita melakukan pembayaran. Dan indikasi bahwa kita berhasil melakukan pembayaran akan ada tampilan seperti ini, yaitu selamat pembayaran Anda telah berhasil. Dan kita harus mengetahui bahwasanya untuk pembayaran yang dimaksud itulah pembayaran biaya seleksi substantif ya teman, bukan biaya untuk ikut PPG Prajabatan. Dikarenakan nanti untuk PPG Prajabatan itu adalah merupakan beasiswa dari Kemdikbudristek, jadi kita hanya cukup melakukan pembayaran untuk biaya tes substantifnya. Setelah kita lulus, nantinya kita gratis ya sampai selesai mendapatkan sertifikat pendidik. Dan selanjutnya setelah teman-teman di sini melakukan pembayaran dan juga memilih lokasi TUK, maka di sini kita cermati kembali untuk jadwalnya. Nah, ini adalah untuk jadwalnya untuk pendaftaran calon mahasiswa dan juga masa pembayaran biaya pendaftaran seleksi tahap 1 dan juga tahap 2 itu adalah tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 25 Juni tahun 2023. Pastikan teman-teman sudah menyelesaikan untuk poin yang pertama dan juga poin kedua maksimal tanggal 25 Juni 2023. Nah, berikutnya di sini nanti untuk langkah ketiga pada jadwal itulah pengumuman kelulusan seleksi administrasi. Nah, untuk cara mengecek lulusan seleksi administrasi sudah saya sediakan pada kartu video ini ya. Nah, nanti kita bisa melihat pada tanggal 30 Juni tahun 2023 untuk pengumuman hasil seleksi administrasinya. Dan tentunya nantinya di sini untuk akun SIM PKB PPG Prajabatan kita itu tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini untuk biodata diri ini sudah kita selesaikan kan. Kemudian untuk pengisian IC ini juga sudah. Kemudian pembayaran sudah kita lakukan. Selanjutnya di sini nanti teman-teman akan bisa mengunduh kartu tes substantif. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mencetak kartu tes substantif. Ini adalah sesuai dengan jadwal, yaitu tanggal 30 Juni sampai dengan 11 Juli 2023. Nah, di sini nanti kita bisa mencetak ya untuk kartu seleksinya, kartu tes substantif. Nanti kita akan mengikuti seleksi substantif sesuai dengan jadwal dan juga lokasi tempat uji kompetensi yang dulunya kita pilih. Kalau misalkan sampai saat ini teman-teman belum mengetahui nanti saya lokasinya itu di mana gitu kan, nanti kalian bisa mengecek pada kartu yang nanti akan bisa kita unduh ya pada tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 11 Juli ini bersamaan dengan kelulusan hasil seleksi administrasi. Dan berikutnya di sini nanti kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Inilah contoh untuk yang ucapan selamat ya, yaitu selamat kepada kita peserta seleksi PPG Prajabatan. Saat ini kita sudah lolos ya. Ini contoh yang lolos seleksi tahap 1 yaitu kelulusan seleksi administrasi. Nanti di sini tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini adalah untuk pengumuman kelulusan seleksi administrasi, tampilannya adalah seperti ini. Kemudian berikutnya kita akan berhak mengikuti seleksi tahap 2 yaitu tes substantif. Kemudian kita akan bisa mencetak kartu tes substantif di sini. Kita juga akan bisa mencetak kartunya pada akun kita yang ada di sini. Dan berikutnya nanti kita untuk tahapan berikutnya, kalau misalkan teman-teman pada tes substantif ya, ini nanti pelaksanaan tes substantif ini tanggal 5 sampai dengan 11 Juli.
Kemudian nanti di pengumuman kelulusan tes substantif ini adalah tanggal 31 Juli. Kalau misalkan di sini nanti teman-teman lulus di tanggal 31 Juli, maka tampilannya akan seperti ini. Ini adalah contoh dari kemarin di tahun 2022 ya. Nanti akan sama tampilannya. Selamat kepada saudara dinyatakan lolos tes substantif bagi prajabatan yang diadakan pada tanggal dan sesi ini berada di lokasi ini. Dan berikutnya kalau misalkan kita sudah lolos pada tahap yang tes tahap 2, maka teman-teman nanti akan mengikuti untuk lanjutannya, yaitu seleksi wawancara. Dan selanjutnya setelah kita lulus seleksi wawancara, kita bisa ikut PPK Prajabatan, dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan sertifikat pendidik seperti ini. Dan berikutnya kalau misalkan kita melihat pada pengumuman terkait tentang pendaftaran PPG Prajabatan 2023, ini adalah untuk persyaratannya sudah kita penuhi semua kan. Nah, berikutnya di sini nanti untuk tahapan seleksi, seperti yang kita ketahui bahwa untuk tahapan seleksi kan ada 3 ya, 3 tahapan seleksi. Yang pertama inilah tahap 1, seleksi administrasi, yaitu proses penyelesaian yaitu kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan administrasi yang kita lakukan secara daring atau online di akun SIM PKB PPG Prajabatan yang sudah kita buat sebelumnya. Berikutnya kalau misalkan kita lulus seleksi tahap 1, maka tampilannya adalah yang seperti ini. Dan berikutnya nanti kalau misalkan teman-teman lulus seleksi tahap 1 atau lulus seleksi administrasi, maka kita berhak untuk ikut seleksi di tahap 2, yaitu tes substantif. Nah, teman-teman kalau misalkan sudah lulus seleksi administrasi, maka teman-teman silahkan belajar ya, belajar yaitu tes substantif yang nanti akan ditanyakan terkait tentang tes penguasaan bidang dan juga tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara daring, secara luring ya, atau offline pada tempat uji kompetensi yang ditunjuk dan tentunya sesuai dengan pilihan kita ya ketika memilih lokasi TUK. Nah, teknis pelaksanaannya nanti menggunakan komputer assist test ya, komputer assist test ANBK. Dan berikutnya nanti di sini kalau misalkan teman-teman lulus seleksi tes substantifnya, maka tampilannya adalah seperti ini. Tentunya nanti kita dengan belajar dengan baik kita supaya bisa lulus ya. Kalau misalkan kita lulus tes substantif, nanti kita akan ada satu lagi tes yang akan kita ikuti, yaitu tes di tahap 3, yaitu tes wawancara. Yang mana untuk tes wawancara ini ditujukan untuk mengukur mengetahui kompetensi calon mahasiswa, baik itu dari segi profesional, personal, nanti dilakukan secara online ya, melalui media atau platform virtual meeting teman-teman. Dan selanjutnya kalau misalkan kita sudah lulus di seleksi tahap 3, maka di sini nanti dapat dikatakan teman-teman itu sudah resmi lulus ya. Nanti tinggal lapor diri saja ke LPTK yang ditunjuk. Nah, berikutnya nanti ketika kita sudah lulus untuk di seleksi ini, kita berhak ikut PPG, maka perkuliahan PPG Prajabatannya nanti diadakan selama 2 semester dengan biaya per semester itu adalah 8,5 juta. Nah, calon mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dan ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 nanti akan memperoleh beasiswa dalam bentuk biaya pendidikan sebesar 17 juta rupiah untuk mengikuti perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Jadi biaya perkuliahan ini adalah nanti gratis ya teman-teman. Oke, demikian, semoga nanti teman-teman lulus seleksi administrasi semua dan lulus seleksi tes substantif dan lulus seleksi wawancara, sehingga nanti kita berhak untuk mendapatkan beasiswa ini dan lulus nanti mendapatkan sertifikat pendidik.